Rojiun. Awan kelabu kembali menggelayuti dunia hiburan Indonesia. Artis peran dan penyanyi yang hit di tahun 70 hingga 80-an, Dina Mariana Heffelman, meninggal dunia pada pukul 14.41 WIB kemarin akibat penyakit kanker rahim yang dideritanya. Kepergian Dina mengejutkan sejumlah sahabat dan awak media, mengingat pada 2021 silam, mantan artis cilik papan atas itu sudah menyatakan sembuh dari penyakit kanker rahim stadium 1A yang diidapnya sejak 2017. Namun tahun 2022, Dina kembali mengidap penyakit yang sama. Hanya saja ia memilih merahasiakan penyakitnya itu kepada publik dan penggemarnya. Kondisi Dina yang ngedrop saat melawan keganasan kanker baru diketahui 3 pekan lalu setelah Astri Ivo dan Dewi Irawan, sahabatnya, mengunggah foto dirinya yang tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sempat membaik pasca endoskopi dan kemoterapi, namun kondisi Dina kembali memburuk pada Minggu pagi kemarin. Berbagai upaya dilakukan oleh tim medis, namun teknologi kedokteran tak bisa menentang kehendak Yang Maha Kuasa. Dina Mariana menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan pada usia 59 tahun. Di tahun lalu aku mendapatkan kanker rahim. Di dalam rahim. Kanker di dalam rahim. Stadium awal ketemu 1A. Oke. Tapi pas sudah diangkat Setelah diangkat 3A. 3A. Iya. Oke, berarti Seperti itu. Oke, berarti Tapi sekarang sudah bersih sudah bersih. dengan radiasi 28 kali. Radiasi 28 kali. Tapi Itu. maintain sekarang tetap Kontrol tiap 2 terus. bulan Dengan mau kontrol. kemo? Nah, di Juli kemarin tahun ini katanya ada lagi. Di yang di kemoterapi tuh. Jadi ada sampai 3 kali kalau nggak salah, satu paket kan 6 saya lupa juga. Jadi udah beberapa kali di kemo, tapi ternyata ya Tuhan mengedekainya lah. Ya pastinya shock banget ya. Tapi sebelumnya memang kita udah lihat di rumah sakit, terus udah keep in touch ya, udah saling kabaran. Tapi alhamdulillah sih tadi kita lihat almarhumanya, wajahnya begitu tenang, kayak pokoknya bagus banget. Kaget banget tadi pertama kali lihat beritanya di WhatsApp grup ya. Kaget banget lah, itu kan Dina Mariana bukan sahabat kita, lama banget kita kenal. Teman kecil ya, juga teman pengajian juga gitu. Jadi sangat berduka sekali, sangat sedih, dan padahal beberapa bulan yang lalu masih ketemu. Pada saat asar saya dapati berita bahwa almarhumah Hajah Dina Mariana Heffelman meninggal dunia. Saya tahu sudah berapa lama yang lalu beliau kembali sakit. Dia adalah seorang sahabat yang walaupun dia saat itu tenar dan ngetop banget ya, bintang cilik dan segala macam, sibuk dengan kehidupannya, tapi dia sangat peduli, orangnya itu sangat sabar sebagai pendengar yang baik, nggak pernah marah, nggak pernah ngomongin orang gitu. Kepedihan begitu kental terlihat di wajah radian Ratu Langgi Sugandi, suami Dina Mariana, serta anak-anak, menantu dan cucu almarhumah. Rumah duka di Jalan Pendidikan Rangkapan Jaya Depok sudah sesak oleh kedatangan para pentakziah, termasuk sederet artis. Semasa hidup Dina memang dikenal sebagai pribadi yang supel dan ceria, sehingga kehadirannya begitu dirindukan rekan-rekan seangkatannya. Dia malah kayak Semangatnya luar biasa, dan orangnya ceria terus. Memberikan kebahagiaan kepada Buat orang justru. Dia kalau kita datang tuh ngobrol, ketawa, berusaha banget, meskipun maaf ya waktu itu dia lagi kesakitan banget, tapi dia kayaknya berusaha buat happy gitu. Punya banyak kenangan banget lah dengan Mbak Dina. Dan alhamdulillah belakangan juga sama dalam majelis taklim ya. Terus dia nggak kelihatan dia Pokoknya sakit orangnya, kayak begitu sebetulnya gitu. Orang yang sangat peduli sama teman, sama
sama pokoknya yang di sekitarnya itu ya. Mengawali karirnya sebagai penyanyi cilik, sejak memenangkan Children Pop Singer se-DKI Jakarta pada tahun 1974, Dina produktif menelurkan album. Saat menginjak masa remaja, namanya pun tetap bersinar. Tubuhnya yang mungil dan wajahnya yang inosen membuat Dina sering didapuk peran-peran ABG meski ia sudah dewasa. Salah satu film layar lebar Dina yang sukses komersil pada tahun 1985 adalah film Biarkan Kami Bercinta yang diadaptasi oleh novel dari Jendela SMP. Dina yang sudah berusia 20 tahun kala itu dianggap masih pas memerankan anak SMP yang ceria, berpasangan dengan Gusti Randa. Hai. Akhirnya sampai juga di sini. Iya. Takut nggak tadi? Takut sekali. Ngapain Jaka suruh Wulan kemari? Nggak tahu. Enggak. Cuma pengen ketemu aja. Popularitas Dina Mariana memang mencapai puncaknya pada tahun 80-an. Sekitar 35 album solo telah dirilis oleh penyanyi yang sering melantunkan lagu-lagu ceria ini. Bahkan saat musim genre pop cengeng dan semua penyanyi seolah berlomba menyanyikan lagu melankolis, Dina Mariana menjadi pengecualian dan album-albumnya yang berirama ceria tetap laris manis di pasaran. Salah satu lagu Dina yang melegenda dan meraih Golden Record rencananya dimakamkan di Tanah Kusir jam 10 pagi. Rencananya begitu. Semoga ya Allah Dina udah tenang, Dina udah gak sakit lagi, dia husnul khotimah, senyum kok mukanya. Bersama baginda Rasulullah. Duka mendalam juga tengah dirasakan oleh Yadi Bahman alias Wox, drummer Mata Band. Pasalnya Kaisar Akira Aiman, putra pertama Wox yang berusia 17 tahun, ditemukan meninggal pada 31 Oktober lalu di pantai Kelingking, Bali. Wox dan keluarganya sangat terpukul karena kepergian Kaisar ke Bali dalam rangka studi tur bersama teman-teman dan para guru di sekolahnya tidak menghadirkan firasat buruk sedikit pun. Kesedihan Wox dan Joy Suherman istrinya tertumpah saat memakamkan sang putra tercinta di TPU Cibenda pada Suka, Bandung, Jumat lalu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabar, apapun ya, Joyce, apapun sabar, ikhlas. Ketemu dulu ya Allah. Anak lagi study tour di Bali, masuk ke pantai Nusa Penida, ke pantai Kelingking Beach. Terus sekelompok
sama teman-temannya tuh dia renang di bawah. Nah akhirnya terseret ombak lah. Cuma anak saya terseret ombak. Ya akhirnya ya sampai ditemukan jadi jenazah. Jadi dari hari Rabu ditemukan hari kemarin, hari Kamis jam 9 pagi. Kejadian itu hari Rabu jam 12 waktu sana berarti ya, jam 12 waktu Bali. Beberapa hari jelang Kaisar wafat, Woks sering deep talk dengan putra kebanggaannya itu. Woks malah berpesan pada putranya itu agar menjaga adik-adiknya jika ia sudah tiada. Tapi siapa sangka, Kaisar justru dipanggil Tuhan lebih dulu. Buat AA, Kaisar, Kira, Aiman. Sekarang sudah ada di alam. Yang dulu kita sering bicarakan, dulu kita sering bicara akan ada alam. Cuma kalau dulu ayah suka bilangin, nanti kalau ayah duluan, tolong ya kamu bikin ini. Sekarang ternyata kamu yang duluan, 2 bulan pasca mengalami penyiraman air keras, kondisi fisik dan mental Agus Salim sepertinya mengalami peningkatan signifikan. Mengaku sempat ingin bunuh diri karena tak kuat menghadapi hujatan netizen. Dan tudingan menyelewengkan uang donasi yang didengungkan Pratiwi Novianti. Agus kini lebih tenang dan sesekali sumringah menghadapi awak media. Seperti Jumat lalu, saat menjalani BAP lanjutan terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya, Agus tampil santuy dengan celana selutut, dengan mata yang tertutup perban dan kacamata hitam. Kondisi mata Agus pun mengundang perhatian awak media. Mengingat sehari sebelumnya, tepatnya Kamis lalu, beredar video TikTok yang memperlihatkan Agus sudah bisa melihat. Belakangan pun muncul meme-meme yang menyentil kejujuran Agus, yang seolah menegaskan bahwa sebelah mata Agus sudah bisa melihat. Jika benar demikian, mengapa Agus menyembunyikan fakta itu dan tetap mengobrol ratapan di depan kamera? Agus berharap hikmahnya juga Agus bisa ngelihat lagi gitu ya, dari hujat-hujatan yang begitu pedas bagi Agus gitu ya. Ada yang nggak percaya kalau Agus masih nggak bisa ngelihat, mau lihat. Nanti Allah kasih penglihatan sama Agus. Semoga aja Allah kasih penglihatan. Ini bukti kalau Agus belum ngelihat. Bapak pakai baju apa ini warna pink? Coba lihat. Ada nih. Nengok sana. Ada, ini saya juga sih. Tapi benar tadi itu tebakannya warna pink. Ini namanya kekuasaan Allah, kita kan nggak tahu. Maaf ya. Iya. Makasih teman-teman. Doanya aja ya. Dia sudah melihat ada gambaran sinar bukan melihat tuh, artinya bahwa ada sebuah sinar yang dia bisa merasakan melihat dari tadinya gelap. Ini adalah kejutan, artinya bahwa ini adalah mukjizat yang Allah berikan. Harusnya pihak Yayasan Nopi itu mempercepat pertemuan antara Agus dengan pihak Nopi. Menganggap laporannya diterima pihak berwajib karena cukup 2 alat bukti, Agus dan Farhad mendesak pihak berwajib agar segera mempercepat proses Novi sebagai tersangka. Dan yang juga bernafsu menggiring Novi ke penjara adalah Wawa dari Elmi Nurmala, istri Agus. Wawa merasa difitnah Novi karena Novi sempat menudingnya memakan uang 100 juta hasil pemberian Agus. Padahal yang benar, Agus mentransfer uang kepada putrinya dan jumlahnya 95,8 juta, bukan 100 juta. Uang itu sudah digunakan untuk membayar utang rumah sebesar 35,5 juta dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari Agus. Karena dirinya lah yang mengurus Agus. Akan tetapi di samping Farhad Abbas, dengan percaya diri Wawa menegaskan bahwa ia akan mengembalikan uang yang terlanjur dipakainya kepada Novi dengan cara mencicil. Dia selalu bikin story seperti ini. Jadi lebih menggiring ke opini kayak semata mengejar kebencian ya. Dan saya pun udah pada saat itu ngomong sama Bang Dengsu, Mbak Nopi, kalau memang mau uang itu kita cicil, kita cicil. Kalau memang nggak mau dicicil, saya punya sertifikat dan saya serahkan ke Mbak Nopi. Tapi Mbak Nopi bilang belum ada jawaban, dengan dia bilang akan bicarakan dulu dengan orang yayasan. Besarnya pengaruh petisi kembalikan donasi Agus yang digagas netizen
membuat kubu Agus tak lagi gencar meminta sisa uang donasi yang nilainya masih cukup fantastis, sekitar 1,3 miliar, yang kini berada di rekening Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan milik Novi. Bahkan muncul pula gagasan untuk mengembalikan uang itu kepada netizen yang menyumbang, karena Agus tetap berobat dengan asuransi pemerintah, tidak mengeluarkan kocek pribadi. Keputusan Agus untuk melaporkan Novi, meski diduga dikompori Farhad Abbas, juga mencuatkan polemik di media sosial, hingga Agus dituding seperti kacang lupa pada kulitnya. Salah satu pesohor yang terang-terangan mengkritik sikap Agus pasca melaporkan Novi adalah Denny Sumargo. Lalu benarkah Agus dan Farhad juga akan melaporkan Denny Sumargo karena menganggap YouTuber itu berpihak pada Novi? Semangat. Bang, soal ini gue ladenin nih. Iya, udah gue jawab di TikTok gue. Nanti kalian lihat aja di TikTok sama IG gue. Kan gue mau gue bilang kasih tahu lokasi dan waktunya. Ntar gue samperin aja di situ. Kita lihat aja, gitu kan. Artinya kita kan sekarang fokusnya ke kalau gaya-gaya begitu kan, dia disuruh juga gaya topeng monyet juga di jalan juga dia mau, yang penting ngetop kok. Apalagi mau bersenggolan dengan saya kan. Tahu dirilah kau Densu. Saya mau ketemu Bang Farhad. Tadi udah janjian, Bang Farhadnya udah Sherlock. Kan Pak Farhad kan bilang saya, jadi saya datang, saya pengen tahu, saya mau dia. Ya, kalau kamu ngomong kasar sama dia katanya. Iya, saya datang. Kamu kasar nggak? Saya santai aja. Oh iya, kalau kamu nggak kasar nggak ya udah bos. Panggil aja Bang Farhad. Panggil. Kita bicara baik-baik. Dia mau saya di sini, kita baku. Ya boleh lah. Saya tangkis sedikit begitu kan. Saya tidak. Dia suka-suka dia aja gitu. Kalau kita siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Terus kalau laki-laki ngejek orang bilang secara laki-laki harus gitu kan. Kita terus dia diam-diam, terus dia episode kita masuk penjara gitu maunya. Katanya gua sudah klarifikasi bagaimana? Nah, dulu mau sini bos. Intinya beginilah, masalah antara Novi sama Agus kamu selesaikan. Kalau kamu punya kebaikan di dalam dirimu, ngapain kau pergi tuntut orang? Orang yang sudah bantu orang lain maupun landasan kemanusiaan, cari perdamaian, bukan pergi tuntut. Udah itu aja. Terus yang berikutnya, jangan bawa-bawa nama saya untuk dilibatkan seolah-olah saya berpihak pada salah satu pihak ya. Ya karena Mas yang itu, yang saya hanya membantu mediasi. Udah itu aja. Saya datang bawa di jadi kan kalau tidak jadi ya saya kan orang pengacara, kita nggak mungkin kita mau menganiaya manusia. Saya tidak akan tuntut. Ini saksi kamera, saya tidak tuntut kau.